Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah potret bidadari surga bermata jelita. Ummu Ruman radhiyallahu an adalah perempuan sekaligus seorang ibu yang paling berbahagia. Bagaimana tidak, manusia terbaik dalam sejarah manusia meminang putrinya. Rasul paling utama dari semua rasul menjadi menantunya. Namanya tercatat dalam kisah pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Ummu Ruman juga dicatat sebagai salah satu perempuan istimewa di masa awal sejarah Islam. Ia merupakan istri dari manusia terbaik setelah para nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nasabnya adalah Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Abdushisam bin Kitab. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan tentang nasabnya. Namun mereka sepakat bahwa ia berasal dari Bani Ghanam bin Malik bin Kinanah. Ummu Ruman memeluk Islam saat di Makkah. Ia termasuk kelompok awal yang memeluk Islam. Tumbuh besar di sebuah daerah di Jazirah Arab, tepatnya di daerah As-Sarrah. Sejak zaman jahiliyah, ia dikenal sebagai seorang wanita yang memiliki adab mulia dan fasih bahasanya. Sebelum menikah dengan Abu Bakar, ia menikah dengan seorang pemuda yang mulia, bahkan tokoh di tengah kaumnya. Namanya Al-Haris bin Sakirah bin Al-Azdi. Darinya ia melahirkan seorang anak yang bernama At-Tufail. Suaminya sangat ingin tinggal di Makkah, ibu kota bangsa Arab, dan kota suci yang telah dikenal sejak zaman nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka pun memutuskan untuk mukim di kota mulia itu. Saat di Mekah, Al-Haris bin Sakirah menjalin kedekatan dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar menjadi sekutunya di sana. Tak lama setelah Al-Haris wafat, Abu Bakar menikahi Ummu Ruman sebagai bentuk penghormatan terhadap sahabatnya. Karena dengan pernikahan itu, istri sahabatnya ini ada yang menanggung dan melindungi. Di masa kota Mekah kental dengan jahiliyah dan kesyirikan, saat itulah dakwah Islam yang mengajarkan monoteisme muncul. Dakwah itu dibawa oleh seseorang yang merupakan sahabat Abu Bakar, seorang pemuda bangsawan yang dikenal dengan akhlak yang mulia. Dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kedekatannya dengan Muhammad bin Abdullah, tak menunggu lama bagi Abu Bakar untuk menerima dakwahnya. Ketika sang suami menerima dakwah tauhid ini, sang istri Ummu Ruman pun mengikuti suaminya.
Ia segera mengucapkan syahadat setelah sang suami. Kemudian Ruman berbaiat kepada Nabi dan turut berhijrah ke Madinah. Dari pernikahannya dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ruman melahirkan 2 orang anak, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Yang perempuan dinamai Aisyah dan yang laki-laki diberi nama Abdurrahman. Ruman patut berbangga dengan keluarganya ini. Selain sang putri yang menjadi istri Rasulullah, sang suami pun adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Kedekatan tersebut terlihat dari kebiasaan Rasulullah yang sering berkunjung ke rumah Abu Bakar. Setiap hari pasti Nabi berkunjung ke rumahnya, di pagi atau di sore hari. Dan pada saat Rasulullah meminang putrinya Aisyah, Ruman menjadi ibu yang paling berbahagia. Namanya tercatat dalam kisah pernikahan Nabi dengan Aisyah. Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami hijrah ke Madinah. Kami tinggal di tengah Bani Al-Haris bin Khosraj. Saat itu tubuhku telah gempal, rambutku telah pecah dan telah cukup usia. Ibuku Ruman menemuiku. Sungguh saat itu aku masih belia sekali. Aku sedang bermain bersama teman-temanku. Lalu ibuku memanggilku. Aku pun menemuinya dan aku tidak tahu apa yang ia inginkan dariku. Ia gandeng tanganku dan membawaku ke depan pintu hingga nafasku terengah-engah. Saat tubuhku tak tenang, tak lagi terguncang karena tarikan nafas, ia ambil air dan basuhkan di wajahku dan kepalaku. Lalu ia membawaku masuk ke dalam rumah. Saat masuk, ternyata aku dapati banyak wanita Ansor di dalamnya. Mereka berkata, semoga dalam kebaikan dan keberkahan. Semoga dalam kebaikan yang langgeng. Lalu ibu menyerahkanku pada mereka. Mereka mendandaniku, lalu mereka menyerahkanku kepada Rasulullah. Saat itu usiaku 9 tahun. Sahih Al-Bukhari. Potret ibu dan mertua bijaksana. Di antara peristiwa besar yang terjadi pada Aisyah adalah fitnah bahwa dirinya selingkuh dan berzina. Dalam sirah Nabi, peristiwa ini dikenal dengan hadisul ifki. Fitnah besar ini sempat membuat rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah geger, dan Aisyah sangat terpukul dengan fitnah ini. Di saat-saat berat seperti itu, sang ibu Ruman hadir menyertai putrinya. Ruman bercerita tentang kisah fitnah tersebut. Katanya, saat aku sedang duduk bersama Aisyah, tiba-tiba seorang wanita Ansor masuk menemui kami. Ia berkata, semoga Allah melakukan demikian dan demikian terhadap si fulan. Aku berkata, kenapa memangnya? Ia menjawab, ia menceritakan suatu kejadian. Kejadian apa? Tanya Aisyah. Wanita itu pun menceritakannya. Aisyah menanggapi ceritanya dengan bertanya, apakah Abu Bakar dan Rasulullah telah mendengar berita itu? Iya, jawabnya. Aisyah pun pingsan, dan saat bangun ia dalam kondisi demam dan wajahnya pucat. Lalu Rasulullah datang. Beliau bertanya, ada apa dengannya? Ia demam karena mendengar berita yang beredar, jawabku. Aisyah duduk dan berkata, demi Allah, seandainya aku bersumpah, dia tak akan membenarkanku. Kalau aku memberikan alasan, tentu ia tak akan menerimanya. Kondisiku saat itu sama seperti kondisi Yakub dengan anak-anaknya. Hanyalah Allah tempat mengadu atas apa yang mereka tuduhkan. Setelah berlalu beberapa hari, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya untuk membela Aisyah. Nabi mengabarkan tentang ayat Al-Quran yang turun tersebut kepada Aisyah. Aisyah berkata, segala puji hanya untuk Allah, tidak untuk siapapun.
Sahih Al-Bukhari. Inilah kisah sang ibu yang menemani dan merekam kejadian-kejadian berat saat putrinya tertimpa ujian besar. Ia berada di sampingnya, walaupun tak berucap banyak karena tak berani mendahului Allah dan Rasul-Nya, tapi ia memberi kesan hadir pada putrinya, agar sang putri yang tengah bersedih karena ujian berat, tengah galau dan bingung, merasakan ibunya tetap berada di sisinya, hingga jalan keluar itu turun dari langit. Ummu Ruman tercatat dalam peristiwa paling bahagia putrinya, yaitu dinikahi Rasulullah, dan hadir pula tatkala putrinya mengalami ujian sangat berat dalam rumah tangganya. Namun, sejarawan berbeda pendapat tentang kapan wafatnya Ummu Ruman. Ada yang menyatakan ia wafat tahun 6 Hijriah. Dikutip dari buku Keistimewaan 62 Muslimah Pilihan, dijelaskan hingga suatu hari Rasulullah menunjuk kuburan Ummu Ruman. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar berkata, tatkala aku menunjuk kuburan Ummu Ruman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin melihat seorang perempuan dari kalangan bidadari bermata jelita, hendaklah ia melihat Ummu Ruman. Ummu Ruman bukan hanya sebatas mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga dia adalah sahabat yang ikut serta dalam berjihad, mimpi yang suci dan jiwa yang baik. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.